Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan kepada teman-teman Tadris Matematika 3A yang kami banggakan. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai persuratan dan kearsipan dalam lingkup sekolah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok yang pertama Lutfi Abdul Latif dengan nomor induk mahasiswa 19081050004. Yang kedua Vina Lutfiani Tohari dengan nomor induk mahasiswa 19081050010. Dan yang ketiga Endah Trilestari dengan nomor induk mahasiswa 19081050026. Kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, macam-macam surat dan pengertiannya. Yang kedua, pengertian kearsipan. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun surat. Dan yang keempat, langkah-langkah pengelolaan surat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Macam-macam surat beserta pengertiannya. Surat adalah salah satu jenis komunikasi nonverbal. Pengertian surat menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kertas yang bertuliskan untuk dikirim ke orang lain. Berbagai tulisan dicari kertas untuk suatu tujuan. Surat ditinjau dari sifat isinya adalah jenis karangan paparan di mana di dalam paparan pengarang menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Sedangkan ditinjau dari wujud peraturannya, surat adalah percakapan yang tertulis. Sedangkan ditinjau dari fungsinya, surat adalah suatu alat komunikasi tertulis. Surat merupakan catatan tertulis yang digunakan sebagai media penyampaian pesan yang sangat vital bagi organisasi, baik publik maupun privat. Surat dianggap vital karena diciptakan sebagai bukti kegiatan untuk pertanggungjawaban organisasi dan ditinjau dari aspek legalnya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Surat perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan layanan yang didasarkan legalitas administrasi. Oleh karena itu, perlu penyeragaman dalam persuratan. Adanya penyeragaman akan memudahkan dalam penemuan kembali informasi dan memperlancar komunikasi. Penyeragaman dalam persuratan dapat berbentuk penyeragaman format, media, dan bahasa yang digunakan. Surat memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai bukti akuntabilitas. Surat dianggap sangat penting informasinya karena dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang kedua, sarana pengingat. Surat dipergunakan untuk mengingat sesuatu yang pernah didengar, dilihat, dan diingat oleh manusia. Yang ketiga, sebagai sarana kebijakan. Surat dapat dipergunakan untuk tolak ukur pimpinan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan ataupun sudah ada dalam sebuah organisasi. Yang keempat, wakil dan atau duta organisasi. Maksudnya, dalam penyusunan surat ini hendaklah berhati-hati karena surat mencerminkan corak atau keadaan dari organisasi. Yang kelima, sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dan bertindak. Surat juga dapat dijadikan dasar oleh pimpinan dalam menentukan tindakan dan kegiatan dalam organisasi yang telah berlangsung. Yang keenam, bukti proses pengadilan. Surat dalam proses pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti sah yang diakui oleh penegak hukum, di mana dalam surat terdapat tulisan dan tanda tangan asli dan merupakan bukti tertulis hitam di atas putih. Yang ketujuh, bukti sejarah. Dilihat dari kegunaannya, surat merupakan salah satu bukti sejarah dalam sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang bersifat mutlak dan mempunyai nilai informasi yang sangat tinggi dan harus dijaga, disimpan, dan atau dilestarikan untuk dapat digunakan pada masa yang akan datang. Fungsi surat lainnya menurut Sujito dan Solkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Kegiatan komunikasi internal maupun eksternal antara pihak pengirim dan penerima surat atau antara orang dengan pemerintahan, pemerintah dengan pemerintah, perusahaan swasta dengan pemerintahan, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta. Yang kedua, sebagai bukti tertulis.
Surat berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih atau sebagai peristiwa atau fakta. Yang ketiga, sebagai bukti historis. Surat berfungsi sebagai bukti bahwa peristiwa atau kegiatan tersebut pernah dilaksanakan dan terjadi. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Surat dapat berfungsi sebagai alat pengingat, mengingat manusia memiliki keterbatasan dalam penyimpanan memori. Yang kelima, sebagai duta organisasi. Yang keenam, sebagai pedoman kerja. Dengan surat dapat difungsikan sebagai pedoman dalam bekerja. Selanjutnya, syarat surat yang baik. Surat perlu diolah dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang didasarkan pada legalitas administrasi. Menurut Sujito dan Solkan, surat yang baik adalah surat yang memenuhi 3 persyaratan berikut. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknis penyusunan yang baik. Dari penyusunan letak bagian-bagian surat, pengetikan surat yang benar, jelas dan rapi, pemakaian kertas yang sesuai. Yang kedua, surat yang baik adalah surat yang isinya dinyatakan dengan ringkas, jelas, tidak berbelit-belit, dan eksplisit. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang benar atau baku, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, macam-macam surat. Surat jenisnya bermacam-macam, ditinjau dari berbagai segi. Menurut Nur Aida, macam-macam jenis surat dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut wujudnya. Surat yang diterima atau dikirimkan dapat berupa 1. Kartu pos adalah surat yang dibuat di atas kertas karton, umumnya berukuran 1,5 x 10 cm. Kartu pos ini digunakan untuk mengirim berita yang isinya singkat, tidak rahasia dan dapat dibaca oleh siapapun. Yang kedua, warkat pos adalah surat terbuka dan beramplop. Wujud warkat pos berupa lipatan-lipatan kertas. Bagian yang tertutup ini merupakan isi surat di mana pada bagian luar tercantum nama serta alamat pengirimnya. Jenis surat ini cukup terjamin kerahasiaannya dan pengirim tidak perlu menyediakan amplop. Biaya pengirimannya pun relatif lebih murah. Yang ketiga, surat bersampul dapat digunakan untuk surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Pengiriman berita yang cukup panjang sehingga memerlukan beberapa halaman kertas dan dipandang lebih penting dan lebih sopan. Yang keempat, memorandum atau nota adalah surat singkat yang berisi pokok-pokok masalah untuk pelaksanaan aktivitas rutin kantor. Surat singkat umumnya dibuat oleh atasan kepada bawahan. Isi memorandum atau nota dapat berupa permintaan informasi, pemberian referensi, penugasan, himbauan, atau peringatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, telegram adalah surat yang ditulis pada belangko telegram dan berisi pokok persoalan atau permasalahan. Yang keenam, wesel atau lebih dikenal dengan sebutan pos wesel adalah sejenis surat khusus untuk mengirim uang lewat pos. Selanjutnya, menurut jumlah penerimanya, surat biasa di mana surat tersebut dikirimkan dari perorangan atau organisasi. Surat edaran di mana penerima lebih dari beberapa orang atau pejabat atau instansi. Dan surat pengumuman di mana jumlah penerimanya ke sejumlah orang atau instansi dan biasanya alamat tidak dapat disebutkan satu persatu. Selanjutnya, jenis surat yang ketiga menurut urgensi pengirimannya atau penyelesaiannya, terdiri dari surat biasa di mana penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang cepat, surat segera di mana surat ini membutuhkan jawaban dengan segera, dan surat sangat segera di mana surat ini membutuhkan jawaban dengan sangat segera. Jenis yang keempat berdasarkan tujuannya. Surat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu surat pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat permintaan, surat panggilan, surat susulan, surat perjanjian, surat penawaran, dan lain sebagainya. Jenis yang kelima, menurut sifat dan isinya, surat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu surat niaga, yang isinya dibuat di dalam dunia bisnis. Yang kedua, surat dinas, di mana surat ini dibuat oleh instansi pemerintahan.
dan surat pribadi atau keluarga, di mana di dalam surat ini berisi kepentingan keluarga dan surat yang berisi masalah sosial. Jenis yang keenam ditinjau dari segi keamanan surat, digolongkan sebagai surat sangat rahasia, surat rahasia, dan surat biasa. Dan yang terakhir ditinjau dari prosedur pengurusannya. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kearsipan. Kearsipan berasal dari kata arsip dari bahasa Yunani, yaitu arsium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kearsipan secara umum juga adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat dan diketahui tempatnya setiap diperlukan. Menurut Kamus Administrasi, kearsipan adalah satu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bila mana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan dengan cepat. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan info arsip cepat. 2. Pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan arsip. Yang ketiga, penyimpanan dan pemusnahan arsip. Arsip-arsip dapat disimpan dalam bentuk digital berupa mikrofilm, CD, DVD, hard disk, dan sebagainya yang dapat memberikan ruang dan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kearsipan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Anders Delianggi. Pengertian kearsipan menurut Dr. Anders Delianggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan warkat atau filing merupakan kegiatan menaruh warkat-warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan, dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Yang kedua adalah sistem penyimpanan warkat. Filing system adalah rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat sehingga bila mana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara tepat. Menurut R. Subroto, arti kearsipan adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Menurut Dr. I.G. Wursanto 1989, pengertian kearsipan adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Menurut Odgers 2005, kearsipan menurut Odgers adalah manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen. Menurut yang kelima, menurut Charman 1998, pengertian kearsipan yaitu sebagai proses yang menitik beratkan pada efisiensi administrasi perkantoran, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen apabila tidak diperlukan. Menurut Maulana 1974, definisi kearsipan adalah suatu metode atau cara yang direncanakan dan dipergunakan untuk menyimpan pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum dengan memakai indeks yang sudah ditentukan. Biasanya untuk keperluan filing ini dipergunakan lemari, laci, kabinet dari bahan baja, tahan karat, atau dari kayu. Yang terakhir ada dari menurut Mulyono, Muhsin, dan Marimin 1985. Pengertian kearsipan yaitu tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan,
penempatan, dan penemuan kembali. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun surat. Sebelum kita ke langkah-langkah menyusun surat, alangkah baiknya kita juga mengenal bagian-bagian surat terlebih dahulu. Di antaranya adalah kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, alamat yang dituju, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, dan terakhir pengirim surat. Adapun deskripsi dari masing-masing tersebut adalah kepala surat. Pada umumnya, kepala surat memiliki fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama sebagai identitas, artinya kepala surat bertujuan agar kesan yang baik, mudah diingat, khas berwibawa, dan mewakili perusahaan yang dilambangkannya. Yang kedua ada sebagai pemberi informasi. Kop surat biasanya mencantumkan nama perusahaan atau instansi, logo, bidang usaha atau jenis aktivitas yang dijalani, alamat lengkap, nomor telepon, kotak pos, dan kantor cabang sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai perusahaan atau instansi pengirimnya. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat sebaiknya ditulis secara lengkap, yaitu dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Fungsinya adalah yang pertama mempermudah penetapan waktu membalasnya, yang kedua mempermudah pengingat kembali dan pengagendakannya bagi si penerima. Yang ketiga ada sebagai referensi dan petunjuk bagi petugas administrasi dan kearsipan. Yang C, nomor surat. Nomor surat berfungsi sebagai berikut: referensi atau petunjuk bagi petugas kearsipan, petunjuk unit atau departemen asal surat, mengetahui jumlah surat keluar pada suatu periode tertentu. Yang terakhir memudahkan pengaturan dan pencarian jika surat diperlukan kembali. Yang ke D, perihal surat. Perihal atau hal merupakan petunjuk mengenai intisari atau pokok isi surat. Fungsinya sebagai penyimpul pokok isi atau intisari surat sehingga memudahkan penerima mengetahui pokok permasalahan dan memberikan jawaban. Yang kelima atau E, lampiran. Lampiran ini berfungsi sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai surat. Alamat yang F, alamat yang dituju. Alamat yang dituju sebagai pemberi informasi pada si pengantar agar tidak mengalami kesulitan dalam mengirim surat. Yang G, kalimat pembuka. Kalimat pembuka berfungsi sebagai pengantar isi surat yang sesungguhnya agar si penerima mengetahui alasan dikirimnya surat tersebut. Isi surat. Isi surat merupakan uraian mengenai maksud pembuatan surat dan hal-hal yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu, isi surat harus diutarakan dengan jelas dan tidak bertele-tele dan harus sama dengan yang dinyatakan dalam perihal atau hal. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alinea pembuka. Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan atas pokok persoalan yang hendak disampaikan. Contoh, A, dengan ini kami memberitahukan bahwa, atau B, dengan ini kami menyatakan bahwa. Yang kedua ada alinea isi. Alinea isi merupakan tentang tempat menampung maksud-maksud pokok dari penulisan surat. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup umumnya berisi ucapan terima kasih atau ungkapan pengharapan. Contoh, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih, atau kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara kami. Yang I, kalimat penutup. Kalimat penutup berfungsi sebagai ucapan terima kasih, penegasan, penghargaan, atau pengarahan. Yang J, salam penutup. Salam penutup berfungsi sebagai tanda bahwa pembicaraan selesai dan surat siap ditandatangani. Yang terakhir ada pengirim surat. Koasi 2014 halaman 102. Pengirim surat merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap atas surat dalman 2015. Identitas pengirim
Dalam surat dinas biasanya terdiri atas 5 unsur, yaitu jabatan pengirim, tanda tangan pengirim, stempel atau cap dinas, nama terang pengirim, keterangan lain, misalnya NIP. Baik, saya Vina Lutfiani Tohari akan melanjutkan pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun surat. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai langkah-langkah penyusunan surat. Salah satunya menurut Kosasih, terdapat 7 langkah dalam penyusunan surat. Yang pertama, menetapkan masalah yang akan dikemukakan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok surat. Yang ketiga, menggunakan bahan atau data. Yang keempat, menetapkan pihak yang akan dikirimi surat tersebut. Yang kelima, menentukan pihak yang menjadi pengirim surat. Yang keenam, menggunakan kelengkapan yang memadai, misalnya dalam penggunaan kertas, warna kertas, ukuran kertas, cara melipatnya, dan sebagainya. Yang terakhir, menggarap pokok persoalan satu persatu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam poin terakhir ini, kita harus menghindarkan penggunaan singkatan, lalu perhatikan penulisan dalam ejaannya, penggunaan tanda baca, dan penyusunan kalimat. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah pengelolaan surat. Langkah-langkah dalam pengelolaan surat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengelolaan surat masuk, dan yang kedua, pengelolaan surat keluar. Yang pertama, mengenai pengelolaan surat masuk. Terdapat 5 poin. Yang pertama, penerimaan surat. Kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan surat ini, yang pertama, mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Yang kedua, memeriksa kebenaran alamatnya. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman pada buku ataupun kartu sebagai bukti bahwa surat tersebut telah diterima. Biasanya, penerimaan ini dicatat pada buku penerimaan surat. Yang keempat, memisahkan surat berdasarkan alamat yang ditujunya. Yang kelima, membuka surat dan memeriksa kelengkapannya. Dalam membuka surat ini pun terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar surat tersebut tidak rusak. Kecuali surat rahasia. Biasanya kalau surat rahasia ini langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan. Poin yang kedua yaitu penyortiran surat. Penyortiran surat adalah kegiatan memisahkan dan mengelompokkan surat-surat menurut jenis dan golongannya. Nah, penyortiran surat dalam surat masuk ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada surat pribadi dan yang kedua ada surat dinas. Nah, apa sih tujuan kegiatan penyortiran surat ini? Tujuan kegiatan penyortiran surat ini yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak surat yang masuk. Yang kedua, untuk mengelompokkan atau memisahkan surat masuk agar apa? Agar mempermudah penanganan surat sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengawasan. Yang ketiga, pencatatan surat. Pencatatan surat masuk dilakukan dengan menggunakan buku agenda atau kartu tertentu. Nah, buku agenda ini berfungsi sebagai pencatat surat. Pencatatan surat ini biasanya dicatat sesuai dengan jenis surat yang masuk. Yang keempat, pengarahan surat. Dalam menentukan arah surat, perlu adanya lembar disposisi dari pimpinan tertinggi, atau kalau di sekolah itu kepala sekolah. Surat yang disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi biasanya berisi masalah-masalah yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan hal yang ditentukan oleh pimpinan. Nah, lembar disposisi ini berfungsi sebagai tempat pimpinan memberikan tanggapan atas isi surat, biasanya berupa informasi ataupun instruksi. Yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Surat yang telah didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi selanjutnya disimpan agar bila suatu saat dibutuhkan bisa ditemukan dan dibaca kembali. Nah, tujuan penyimpanan surat itu pun ada 3. Yang pertama, sebagai referensi bila sekolah memerlukan keterangan tertentu. Yang kedua, memberikan data atau informasi kepada pimpinan yang bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan-keterangan yang penting. Selanjutnya mengenai pengelolaan surat keluar.
Pengiriman surat keluar dimulai dari instruksi pimpinan tentang perlunya dibuat surat keluar. Berarti kalau di lingkup sekolah itu dari kepala sekolah. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat konsep surat. Terdapat beberapa hal yang dapat membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu yang pertama yaitu dengan penetapan judul. Sebelum pembuatan konsep surat dimulai, harus diketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut. Nah, dengan mengetahui tujuan ini, maka akan dapat diketahui pula isi dan macam surat yang akan dibuat nanti. Yang kedua yaitu menyediakan informasi pelengkap yang diperlukan. Dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, nanti pun kita dapat mempersiapkan informasi pendukung yang diperlukan untuk surat yang akan dibuat. Hal ini pun akan mempermudah dalam proses penyusunan konsep surat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui calon penerima surat. Hal ini akan sangat membantu dalam memilih kata-kata dan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam surat yang akan dibuat. Langkah yang kedua yaitu persetujuan konsep. Jika surat telah dikonsultasikan dan telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut, langkah selanjutnya yaitu pemberian nomor surat. Langkah selanjutnya yaitu pengetikan konsep. Dalam proses pengetikan surat ini, perlu diperhatikan bahwa bentuknya itu harus seragam, sesuai dengan aturan, harus rapi, dan tidak boleh ada kesalahan dalam pengetikan. Langkah yang selanjutnya yaitu penandatanganan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat tersebut, dan orang yang berhak menandatangani surat tersebut yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Misalnya yang meminta membuat surat itu kepala sekolah. Nah, nantinya pun yang menandatanganinya itu kepala sekolah. Langkah selanjutnya yaitu pemberian cap stempel. Dengan adanya cap stempel, menandakan bahwa surat tersebut adalah surat yang resmi. Selanjutnya, pencatatan surat keluar. Pencatatan surat ini dicatat pada buku agenda surat keluar. Nah, yang dicatatnya itu ada nomor urut, tanggal, tujuan surat, perihal, nomor lampiran, nomor surat, lampiran, asal surat, dan keterangan. Nah, tujuan dari pencatatan surat keluar ini yaitu yang pertama untuk mengetahui banyaknya surat yang telah dibuat, yang kedua untuk mengontrol surat yang keluar, dan yang ketiga untuk mengetahui jumlah surat-surat yang telah keluar. Langkah terakhir yaitu pengiriman surat. Tahap pengiriman surat ini merupakan bagian dari kegiatan ekspedisi. Ekspedisi adalah kegiatan di bidang tata usaha yang bertugas menyampaikan atau mengirimkan surat-surat. Semua surat yang diantarkan dicatat pada sebuah buku yang dinamakan buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini selain digunakan untuk mencatat surat-surat yang akan diantarkan, buku ekspedisi pun berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan surat karena dilengkapi dengan kolom tanda tangan penerima. Terdapat dua macam dalam proses pengiriman surat. Yang pertama, dikirim oleh petugas pengiriman surat, dan yang kedua, dikirim melalui jasa pengiriman surat. Oleh karena itu, surat yang akan dikirim perlu dipisahkan terlebih dahulu, mana yang akan dikirim oleh petugas dan mana yang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Untuk yang dikirim melalui jasa pengiriman, perlu dipisahkan lagi menurut jenis jasa pengirimannya, yaitu didasarkan kepada tingkat kepentingannya dan lama waktu pengirimannya. Misalnya apabila akan menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jenis kiriman biasa, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian materi maupun isi materi. Kami sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.